Ternyata masak cumi hitam yang super pekat itu ada caranya biar daging cuminya itu tetap lembut dan gak alot. Lihat deh, cuminya lembut, tintanya super kental, diaur-aur pakai nasi putih, enak banget. Pastikan kalian pakai cumi yang segar biar tintanya itu gak pecah. Untuk bahannya ini mau aku chopper kasar aja. Seperti biasa untuk choppernya aku menggunakan chopper IL216 dari Idealef. Bumbu yang sudah dichopper lanjut ditumis, tambahkan daun jeruk sama daun salam. Kalau bumbunya sudah harum dan matang, tinggal masukkan cuminya, aduk-aduk sampai tercampur melata. Jangan lupa dikasih bumbu, gula, garam, sama saus tiram. Ini gak perlu dikasih air, nanti akan keluar airnya sendiri. Nah, seperti biasa untuk memasak kali ini aku menggunakan granit cookware set IL22B. Aku menggunakan wokpan ukuran 32. Cookwarenya udah dapat satu set, bonus tutup kaca, dan dapat 2 piece spatula silikon. Nah, ini dia kuncinya. Kalau cuminya udah keluar air, angkat dulu cuminya, baru masak bumbunya sampai mengental. Karena cumi kalau dimasak kelamaan nanti bakalan keras ya, jadi cukup sebentar aja. Kalau bumbunya udah mengental, baru masukkan cuminya, aduk-aduk sampai tercampur merata. Yuk bikin juga, selamat mencoba. Karena puasa tinggal 1 hari lagi, aku saranin banget kalian bikin ini untuk menu besok sahur. Rasanya nggak usah ditanya lagi, ini tuh enak banget, bahkan bikinnya itu mudah. Jadi pertama kalian kukus dulu ayamnya pakai panci yang lucu ini. Junior Baby Pen terbarunya stand yang gemes ini terbuat dari ceramic coating teknologi dari Swiss, yaitu coating paling aman dan non toksik. Selain itu udah tersertifikasi internasional, bebas dari bahan berbahaya. Kalian bisa follow Instagramnya Stand Kids. Di sana kalian bisa lihat kids friendly cookware yang cocok dijadiin kado. Nah, habis itu campur semua bahan dalam mangkok. Jangan lupa kasih perasan jeruk nipis. Abis itu aduk-aduk rata. Kalau udah tambahin minyak panas, aduk-aduk rata lagi. Terakhir masukkan ayamnya yang udah disuir daging-dagingnya. Campur rata, jangan lupa koreksi rasanya. Dan udah deh jadi. Karena ini buat sahur, kalian bisa kurangin jumlah cabai rawitnya. BTW kalian bisa beli Junior Baby Pen-nya di marketplace official Stand Cookware pakai kode voucher aku ini ya. Hari ini aku masak kepah tauco, aku tambahin tahu. Aduh, ini tuh enak banget, berkuah-kuah, rasanya gurih, pedas, manis, pokoknya mantul deh. Yuk kita ke resepnya. Pertama-tama di sini aku mau goreng tahu. Aku pakai tahu putih. Kita goreng tahunya sampai mateng, lalu kita sisihkan. Tumis bawang merah, bawang putih yang udah diiris. Kita tumis hingga harum, lalu masukin bumbu halus, tambahin lengkuas, serai dan juga daun salam. Tambahkan potongan tomat, aduk rata. Masukkan cabai iris, tambahkan 2 sendok makan tauco. Jangan lupa beri garam, sedikit gula pasir dan juga kaldu bubuk. Ini tinggal kita aduk rata aja, lalu beri air biar nanti tauco yang nggak terlalu kering. Nah, setelah mendidih masukin kepah yang udah dicuci bersih. Ini tinggal kita aduk rata aja, nanti dia bakalan merekah semua. Lanjut masukin tahu yang udah kita goreng, tinggal kita aduk rata. Dan udah deh, masaknya nggak usah terlalu lama, tinggal kita masak sampai bener-bener mendidih kayak gini. Dan ini udah siap disajikan. Rasanya gurih, pedas, manisnya dari kepah, pokoknya enak banget kalau dimakan pakai nasi anget kayak gini. Dijamin deh pasti bakalan nambah nasi. Yuk jangan lupa cobain di rumah ya.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these Nggak bakal times? pernah Feels pakai like resep nobody yang is lain, right. bahkan nggak bakal pernah beli online lagi. Soalnya resepku ini udah enak banget, bahkan nggak kalah enak dari yang orang jual di online gitu. Jadi pertama di sini aku rebus dulu bebeknya sampai empuk pakai daun salam dan lengkuas. Habis itu aku lanjutin rebus bahan sambelnya. Untuk takaran cabenya itu sesuai selera kalian aja. Kalau pengen pedas tambahin, kalau nggak pengen pedas tinggal kurangin. Habis itu lanjut halusin bahan sambelnya pakai chopper klasik super awet. Food chopper CH250 dari Mito Chiba. Kalau biasanya pakai chopper lain tuh berisik, gampang panas dan mudah rusak. Beda banget sama Mito Chiba yang gak gampang berisik dan ada perlindungan overheatnya. Jadi kalau dipakai nggak mudah panas dan awet banget. Nah kalau udah tumis sambalnya, tambahin daun jeruk biar wangi. Kasih gula merah, gula pasir, garam, kaldu bubuk dan air rebusan bebek. Aduk sampai mendidih, habis itu tambahkan bebeknya. Aduk lagi, habis itu tutup dan masak sampai airnya menyusut. Biar makin mantep pedasnya, tambahin rawit utuh. Aduk-aduk sampai agak layu. Jangan lupa koreksi rasanya. Dan udah deh jadi. Jangan lupa beli choppernya di marketplace official Mito Chiba pakai kode voucher aku ini ya. Kalau udah bikin nasi uduk dan nasi kuning, biasanya aku lengkapin pakai oseng mie yang bumbunya itu sederhana aja. Yang bahkan kalau dimakan kayak gini aja itu udah enak banget. Nah, jadi pertama aku rebus dulu mie-nya sekitar 3 menit aja. BTW di sini aku pakai Onyx series dari stand cookware yang terbuat dari 6 lapis granit coating dari Jerman. Satu set udah paket lengkap banget, tahan awetnya 2 sampai 3 tahun. Selain itu udah tersertifikasi bebas dari bahan berbahaya juga. Lanjut kita tumis bumbu halus dan bawang prei sampai wangi. Habis itu tambahin wortel, masak sampai agak lembut. Beri sedikit air, garam dan kaldu bubuk, aduk-aduk rata. Tambah sawi hijau, aduk-aduk sampai agak layu. Masukkan mie-nya dan aduk sampai tercampur rata bareng bumbunya. Jangan lupa koreksi rasa. Dan udah deh jadi. Kalian bisa beli Onyx seriesnya di marketplace official stand cookware pakai kode voucher aku ini ya. Gak tahu kenapa makin kesini bikin menu buka tuh kayak makin kendor. Jadi karena nggak mau ribet, menu buka hari ini aku buat ayam pop crispy yang dibalurin sama saus manis aja. Jadi pertama aku marinasi ayamnya pakai bawang merah, bawang putih, garam, merica, cuka, sama masako biar makin gurih. Aduk-aduk bentar terus diamin selama 10 menit. Habis itu balurin pakai sajiku tepung bumbu serbaguna. Pokoknya ini jangan sampai di skip karena hasilnya itu renyah. Aroma dan rasa bumbunya juga wangi, enak dan seimbang. Jadi kalau aku udah bikin ayam goreng tepung tuh selalu pakai tepung bumbu ini. Nah kalau udah goreng ayamnya sampai crispy dan kecoklatan, terus angkat dan tiriskan. Lanjut tumis-tumis bahan ini sampai wangi. Abis itu tunggu sampai agak caramelize. Kalau udah masukkan ayam crispy, aduk-aduk sampai rata. Dan udah deh jadi. Bener-bener sesimpel itu kan bikinnya. Nah jadi resep ini aku recook dari mampir ke dapur Ramadannya Kak Dinda Alamanda di dapurumami.com. Di sini tuh banyak banget ide menu sehari-hari. Bahkan kalian bisa ikutin challenge dan menangin hadiahnya. Jangan lupa follow Instagram dapurumami.id. Terus daftar jadi member di dapurumami.com dan dapetin banyak keuntungan lainnya.
Goreng telur rebusnya sebentar sampai berkulit biar nanti kalau udah dicampurin bumbunya pada nempel semua. Nah, jadi pertama di sini kita halusin dulu bumbunya. BTW di sini aku seneng banget pakai produk barunya Mito Chopper buy one get one twin chop CH60. Dalam satu paket kalian udah dapetin 2 gelas kaca, 8 mata pisau dengan mesin tembaga yang awet dan powerful. Cocok banget buat MPASI karena materialnya itu tahan panas. Kalau udah tumis bumbunya sampai wangi, habis itu tambahin daun salam dan daun jeruk, aduk-aduk lagi. Habis itu beri garam dan kaldu bubuk, jangan lupa koreksi rasanya ya. Terus masukkan telur, karena aku punya ayam goreng jadi aku masukkan juga. Aduk-aduk sampai tercampur rata bareng bumbu. Dan udah deh jadi. Pakai chopper Mito Chiba udah pasti terkenal awetnya dan less effort banget. Jangan lupa belinya pakai kode voucher aku ini ya. Jadi kalau udah bikin nasi uduk atau nasi kuning, aku nggak pernah ninggalin orek tempe buat menu pelengkap. Soal ini tuh doyanan aku banget. Kalau misal di skip kayak ada yang kurang gitu. Nah, jadi di sini pertama aku goreng dulu tempenya sampai mateng, habis itu angkat dan tiriskan. Habis itu lanjut tumis bumbu iris sampai wangi. Tambahin kecap manis, gula merah, garam, gula dan kaldu bubuk. Aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata. Habis itu tambahin sedikit air dan aduk-aduk lagi. BTW stand cookware nggak berhenti-berhentinya ngeluarin panci yang top banget. Sekarang punya panci stainless steel terbaik yaitu Elite Clad Ceramic Coating. Panci dengan 5 lapis stainless steel paling tebal karena menggunakan stainless steel 316 medical grade yang lebih tinggi tingkatannya daripada stainless steel 304. Selain itu ceramic non-stick coating dari Swissnya bikin pancinya jadi anti lengket. Nah, kalau udah masukin tempe gorengnya terus aduk-aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasanya. Dan udah deh jadi. Kalian bisa beli wok ceramiknya di marketplace official stand cookware pakai kode voucher aku ini ya. Bikin ngiler banget, kalian wajib nyobain sambal air asam picit. Kalau di daerahku kita sering nyebutnya cacapan asam kamal. Buat ngelengkapinnya di sini aku rebus labu siam dan daun singkong. Sebenarnya ini tuh sambal khasnya Malaysia. Tapi kalau dilihat-lihat bahannya itu mirip banget sama cacapan asam kamal. Yaitu sambal khasnya Kalimantan Selatan. Dan karena daerah kita itu deketan, sambal ini juga cukup terkenal di daerahku gitu. Kalau sambalnya udah siap, kita lanjut kukus ikan kembungnya pakai panci yang gemes ini. Junior Baby Pan terbarunya stand yang gemes ini terbuat dari ceramic coating teknologi dari Swiss. Yaitu coating paling aman dan non toksik. Selain itu udah tersertifikasi internasional, bebas dari bahan berbahaya. Kalian bisa follow Instagramnya Stand Kids. Di sana kalian bisa lihat kids friendly cookware yang cocok dijadiin kado. Kalau semua udah siap, tata dalam piring. Jangan sampai ketinggalan kasih bawang merah irisnya juga. Dan udah deh jadi. Sumpah ini tuh bener-bener enak banget. Paling enggak sekali seumur hidup kalian harus cobain. BTW kalian bisa beli Junior Baby Pan-nya di marketplace official Stand Cookware pakai kode voucher aku ini ya. Doyan banget kalau udah ikan goreng dicampurin saus cabai rawit yang aku bikin ini. Rasanya tuh kayak makan ikan asam manisnya abang-abang lalapan kaki lima, tapi versi pedesnya dan full bumbu gitu. Pertama goreng dulu ikannya sampai garing, habis itu angkat dan tiriskan. Lanjut chop-chop bawang putih dan cabai-cabean. BTW di sini aku ngegilingnya pakai chopper favorit aku. Chopper buy one get one twin chop CH60. Dalam satu paket kalian udah dapetin 2 gelas kaca, 8 mata pisau dengan mesin tembaga yang awet dan powerful. Cocok banget buat MPASI karena materialnya itu tahan panas. Nah, kalau udah tumis sampai wangi, habis itu jangan lupa tambahin gula, kecap asin, kecap manis, saus sambal dan juga saus tiram. Aduk-aduk bentar sampai kecampur rata. Habis itu tambahin air, aduk-aduk lagi. BTW di sini aku sama sekali nggak pakai garam karena rasa gurihnya bisa kita dapetin dari saus tiram dan kecap asin. Jadi tinggal atur takaran sausnya aja. Kalau udah lumuri ikannya dengan saus cabai rawit sampai rata. Dan udah deh jadi. Pakai chopper Mito Chiba udah pasti terkenal awetnya dan less effort banget. Jangan lupa belinya pakai kode voucher aku ini ya.
sambal terong paling enak yang pernah aku bikin. Jadi aku tuh nggak nyangka ternyata sambal kalau dicampurin saus tiram tuh enak banget. Nah, jadi pertama goreng dulu terongnya sampai mateng, terus angkat dan tiriskan. Nah, kebetulan aku punya ikan yang badannya itu lembek karena habis dibekuin. Biar nggak hancur pas digoreng, jadi aku air fry aja pakai Digifry AF1 Wood. Jadi ini tuh Digifry hemat daya yang punya 6 preset fungsi. Tampilannya estetik dan cantik. Perawatannya mudah, bahkan dibersihkan juga mudah banget. Selain itu keranjangnya punya 4 layer granit coating yang anti lengket. Kalau udah tumis bawang sampai wangi, tambahin tomat, terus aduk-aduk sampai keluar sari-sarinya. Tambahin cincangan cabai, aduk-aduk sampai layu. Habis itu jangan lupa beri saus tiram, gula pasir, garam, kaldu bubuk, dan sedikit air. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata kayak gini. Sambil koreksi rasanya juga ya. Masukkan ikan dan terong goreng, aduk-aduk sampai tercampur rata bareng sambelnya. Jangan lupa koreksi rasanya lagi. Dan udah deh jadi. Jangan lupa beli Digifry-nya di Marketplace Official Mito pakai kode voucher aku ini ya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Kalian mau bikin sambal, tapi males buat ulek-uleknya? Pas, guys. Ini tuh resep sambal dadakan yang aku buat ketika aku bikin ayam goreng. Terus tersisa 3 bahan doang di kulkas, guys. Ada cabai rawit, cabai hijau, ketinggalan bawang putih. Udah gitu taruh di wadah. Kalian kasih seasoning, garam, gula, penyedap rasa, kaldu bubuk gula juga. Siram dengan minyak goreng yang panas bekas menggoreng ayam. Jadi... Bosen sama masakan yang bersantan saat lebaran, mending kalian langsung recook resep ini. Iganya udah aku presto selama 30 menit dan untuk bumbunya di sini aku bagi 2, aku pakai bawang bombay dan juga bumbu halus. Tumis aja sampai sedikit harum, baru masukkan biji pala yang sudah dicop kasar, bunga lawang, cengkeh dan juga kapulaga. Resep aku ini hasilnya bener-bener ngaldu banget, sedep dan juga seger. Jadi cocok banget dimakan saat kumpul keluarga. Dijamin deh pasti semuanya suka dan juga pada nambah. Apalagi kemarin udah makan yang bersantan-santan, pasti setelahnya tuh pengennya yang berkuah-kuah seger kayak gini kan. Menurutku masaknya juga gak terlalu ribet karena tinggal cemplung-cemplung aja. Kalian udah bisa masak makanan sekelas resto kayak gini. Dan ini sudah jadi sup iga ala aku yang bikin orang rumah pada suka. Happy recook. Siapa nih yang kalau makan itu wajib banget pakai sambal? Daripada ribet-ribet ngulek, mending sekalian langsung aja stok sambal korek yang cara buatnya super gampang di rumah. Pedesnya tuh nampol, jadi cocok banget nih kalau misalkan mau dimakan sama ayam, tahu, tempe, atau dicampur juga sama nasi goreng, mie goreng. Makanya langsung aja stok ini di rumah. Tinggal dimasukin aja ke chopper untuk semua bahannya. Aku tuh tambahin cabai hijau. Tapi kalau kalian gak ada cabai hijau, mau cabai merah doang, itu juga gak apa-apa ya. Seasoningnya seperti biasa, ada gula, garam. Terus sekarang tinggal dituangin aja sama minyak yang udah bener-bener panas. Terus diaduk dan ini sambal koreknya udah jadi. Untuk minyaknya bisa disesuaikan dengan selera ya. Ternyata dengan menambahkan isi tahu ke dalam campuran daging giling kayak gini, terus kalian campur dengan daun bawang, wortel, aduk-aduk, kasih seasoning, terus dibungkus lagi sama kulit tahu, digulung, udah gitu dikukus, itu bisa jadi makanan yang lezat banget guys. Bisa dicampur langsung ke sop kayak gini, atau selain sop-sopan atau kukus-kukusan gitu, bisa juga itu tuh langsung kalian goreng seperti ini. Nah kalau digoreng mah lebih enak lagi ya, habis digoreng tinggal cocok sama saus sambal, saus tomat, enak.
Temenin aku bikin ayam kukus jamur. Menu satu ini sehat, enak, dan juga praktis banget buatnya. Karena untuk penyedap rasanya, di sini aku menggunakan penyedap rasa ayam dan juga jamur dari Moto Vegan. Aku udah mulai beralih ke Moto Vegan karena bikin masakan tetap gurih, makin lezat, dan yang terpenting jadi lebih sehat karena tanpa MSG. Moto Vegan juga dapat dikonsumsi untuk anak-anak hingga orang tua dan cocok banget buat kalian yang lagi kurangin MSG nih. Dan info penting juga buat kalian yang lagi cari peluang usaha, Moto Vegan ini lagi open reseller dengan keuntungan margin yang besar dan free ongkir loh. Dan pastinya Moto Vegan ini juga sudah halal dan BPOM. Nah, kalau ayamnya udah disusun seperti ini, tinggal kita kukus aja selama 30-35 menit di api sedang ya. Cara buatnya praktis banget kan, dan ini rasanya gurih, lezat, dan bikin nagih pastinya. Kalau aku suka dicampur chili oil kayak gini, jadi makin sedep rasanya. Bahan-bahannya gampang, cara buatnya juga gampang banget, jadi tunggu apa lagi? Yuk recook!